Sintayong berburu pemain jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Insiden memilukan pekan perdana Liga 1. Indra Syafri coret pemain keturunan jelang TC di Korea Selatan. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Winger Borneo FC Stefano Lillipali bereaksi soal aksi gacornya yang ditonton langsung oleh asisten Sintayong yang membantai Semen Padang di pekan pertama Liga 1 2024-2025. Pada laga ini Lillipali berhasil mencetak 1 gol saat laga baru berjalan 4 menit. Bukan hanya mencetak gol, Lillipali juga mencatatkan 1 assist dan berkat kontribusinya Borneo FC pun berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1, yakni atas Semen Padang. Mendapati aksinya turut disaksikan oleh 4 asisten Sintayong di timnas Indonesia, yakni Yom Ki-hoon, Choi In-chol, Jo Byung-guk, dan Shin Sang-kyu. Stefano Lillipali mengaku malah tidak mengetahui hal tersebut, sebab dia hanya fokus membela Borneo FC pada pertandingan. Akan tetapi Lillipali memastikan jika akhirnya mendapatkan panggilan untuk kembali membela timnas Indonesia, dirinya pun akan siap. Pasalnya membela negara menjadi kebanggaan pemain sepak bola. Sementara itu, kedatangan para asisten Sintayong tersebut tentu untuk berburu pemain jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Aksi solidaritas terhadap pemain yang sedang cedera patut dipuji di pekan perdana Liga 1 2024-2025 ini. Hal itu terjadi di laga Arema FC kontra Dewa United ketika Julian Guevara tergeletak usai berbenturan dengan rekan satu timnya. Wasit langsung memanggil tim medis dan para pemain kedua tim langsung membentuk lingkaran untuk menutupi sang pemain. Berkat penanganan cepat tim medis dan ambulans serta pemain yang solider terhadap sesama, Guevara bisa dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Aksi pemain membentuk lingkaran ini mengingatkan fans kepada insiden Christian Eriksen di Euro 2020. Pada laga fase grup melawan Finlandia 12 Juni 2021 lalu, Eriksen jatuh tak sadarkan diri karena serangan jantung. Sementara di Indonesia, aksi melingkar itu dibawa oleh Jesus di Timnas Indonesia. Tepatnya pada 11 Juni lalu ketika Timnas Indonesia menjamu Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Justin Hubner pernah mengeluarkan sindiran kepada pemain keturunan yang mau gabung Timnas Indonesia setelah skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang tidak diketahui secara pasti siapa pemain yang kena sindir oleh Justin Hubner ini. Hal itu karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda siapa pemain keturunan tambahan yang akan memperkuat skuad Garuda. Namun melihat perkembangan yang ada, bukan tidak mungkin Ole Romeni adalah sosok yang dimaksud. Ole Romeni sudah didekati PSSI sejak Maret 2024 lalu. Dalam podcast bersama Football Premier, penyerang 24 tahun ini mengaku sudah mengadakan komunikasi dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Ia bahkan mengaku mendapatkan tawaran untuk berganti paspor Indonesia. Namun saat itu Ole Romeni terang-terangan masih mau mempertimbangkannya. 4 bulan setelah podcast tersebut, Ole Romeni bertemu dengan WNI yang berada di Belanda kelar menyaksikan laga FC Utrecht versus Venezia FC. Ole Romeni pun diminta gabung Timnas Indonesia namun masih mempertimbangkan. Melihat respon tersebut, Ole Romeni condong siap memperkuat Timnas Indonesia. Terlepas dari sindiran Justin Hubner, hal yang menguntungkan jika Ole Romeni mau membela skuad Garuda. Jens Raven ikut buka suara setelah melihat rekan timnya Maurizio Hinoke yang lebih dulu merasakan debut di tim senior FC Dordrecht. Hinoke debut ketika FC Dordrecht menghadapi FC Emmen di RSC Divisi 2024-2025. Usai pertandingan, Jens Raven berfoto bareng Maurizio Hinoke bersama Fardi Bahdim serta tim Gevans yang bermain untuk FC Emmen. Melalui Instagram pribadinya, Jens Raven menyanjung aksi Hinoke yang masuk dalam starting 11 tim. Selain itu, striker timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 lalu itu juga berkomentar di postingan Maurizio Hinoke. Sayangnya, Maurizio Hinoke dikabarkan batal untuk dinaturalisasi karena garis keturunannya terlalu jauh, sehingga akan terbentur aturan FIFA. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF baru saja menambahkan kekuatan timnas Vietnam dari segi kepelatihan. Hal tersebut diketahui saat VFF menyodorkan 25 pemain yang akan membela Vietnam U22 dalam pemusatan latihan pada 13 hingga 17 Agustus 2024 ini.
Dikutip dari laman The Town 24/7, skuad tersebut akan dipimpin langsung oleh Kim Sang-sik. Namun, terdapat sosok baru yakni Do Nam-kung yang merupakan mantan pemain timnas Korea Selatan dan sempat berpartisipasi dalam Olimpiade Athena 2004 silam. Pelatih berusia 42 tahun ini pun memiliki posisi sebagai striker. Dia pun akan masuk dalam jajaran kepelatihan Kim Sang-sik baik di tim senior maupun U22. Dia akan bergabung dengan rekan satu negaranya yakni Choi Won-kon sebagai asisten pelatih dan pelatih fisik Yong Dong-hoon. Kehadiran Do Nam-kung ini menjadi sorotan mengingat timnas Indonesia pun baru saja membawa nama Yeom Ki-hoon dalam staf kepelatihannya. Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali memuji keputusan pelatih timnas Indonesia Sintayong dan PSSI yang mendatangkan pelatih striker baru yakni Yeom Ki-hoon. Akmal Marhali mengakui bahwa pelatih penyerang memang menjadi kebutuhan yang mendesak untuk timnas Indonesia saat ini. Pengamat sepak bola nasional tersebut pun menantikan sentuhan Yeom Ki-hoon untuk mengatasi lini serang timnas Indonesia. Hal itu agar lini serang tim asuhan Sintayong lebih produktif dari sebelumnya. PSSI telah merilis daftar pemain yang akan melakukan pemusatan latihan atau TC di Jakarta dan Korea Selatan. Total ada 32 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia U20, yakni Indra Syafri. Nama-nama sejumlah pemain bintang saat timnas Indonesia U20 menjuarai Piala AFF U19 2024 pun turut dipanggil oleh Indra Syafri. Di antaranya ada Ikram Al-Ghifari, Muhammad Al-Farizi Buffon, Kade Arel Priyatna, Iqbal Gwijangge hingga Arkan Kaka. Tak lupa sang kapten timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024, yakni Doni Tri Pamungkas juga turut dipanggil. Doni memang berhasil tampil apik di Piala AFF U19 2024 hingga menyabet penghargaan pemain terbaik di ajang itu. Tetapi sayangnya dua pemain abroad yakni Jens Raven dan Wilber Jardim tak bisa ikut serta dalam TC Timnas Indonesia U20. Keduanya dipastikan absen karena harus membela klubnya masing-masing. Namun yang paling menarik perhatian adalah perihal pemain keturunan lain yakni Tim Gibbons, Dion Marks, dan Maurice Mohinoke yang juga tak ada dalam daftar. Padahal Indra Syafri sempat mengisyaratkan pihaknya bakal berusaha setidaknya membawa 2 dari 3 calon pemain naturalisasi itu untuk ikut TC di Korea Selatan. Sekjen PSSI Yunus Nusi melihat langsung revitalisasi rumput lapangan di SUGBK. Meninjauan itu dilakukan PSSI pada Senin 12 Agustus 2024. PSSI memang berencana menggunakan SUGBK untuk laga timnas Indonesia melawan Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada 10 September. Revitalisasi rumput lapangan SUGBK pun terus dikebut agar dapat digunakan untuk laga itu. Yunus Nusi mengapresiasi Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno atau PPK GBK terkait perawatan rumput SUGBK jelang pertandingan Indonesia melawan Australia. Pasalnya dia nilai perawatan dilakukan secara profesional. Yunus Nusi pun mengakui bahwa cukup puas setelah melihat langsung kondisi terkini dari SUGBK. Sebab kondisi rumput lapangan mengalami perkembangan yang baik. Yunus Nusi meminta PPK GBK harus didukung penuh dalam menyiapkan lapangan berkualitas untuk timnas Indonesia. Jadi dia meminta publik sepak bola tanah air jangan terkecoh dengan isu di media sosial yang mana belum tentu kebenarannya terkait kondisi lapangan SUGBK ini. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.